Oke, bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan inverse, tapi awalannya dulu nih. Jadi nanti kita masuk fungsi komposisi dan inverse besok ya. Jadi, untuk fungsi komposisi dan inverse ini terbagi menjadi, karena kita ada dua pertemuan dalam satu minggu, jadi kita ini dibagi menjadi empat pertemuan gitu ya. Ini ada tujuan pembelajarannya. Kalau yang hari ini kita akan bahas tentang sifat-sifat suatu fungsi dan operasi aritmatika dari sebuah fungsi gitu. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat dari fungsi. Nah, sebenarnya kemarin itu harusnya ini dipelajari kemarin. Tapi nggak apa-apa. Ini kita harus perkenalan dulu nih sama yang namanya sifat-sifat dari fungsi. Sifat-sifat dari fungsi ini ada apa aja sih? Jadi ada beberapa fungsi itu yang sifatnya injektif, ada beberapa fungsi yang surjektif, ada yang bijektif, identitas, dan konstan gitu. Kalau identitas dan konstan itu kita sudah mempelajari juga sebenarnya di macam-macam fungsi gitu. Kan ada macam-macam fungsi itu, ada yang fungsi identitas, ada fungsi konstan kan. Nah, dia juga masuk ke sifat-sifat fungsi. Masih ingat nggak nih sebenarnya identitas itu yang kayak gimana? Fungsi identitas seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, dia itu adalah fx sama dengan x. Maksudnya fx sama dengan x ini, jadi ada sebuah fungsi yang apabila kita masukkan oleh sesuatu, maka keluarnya akan keluar sesuatu itu juga gitu. Jadi tidak diproses apapun oleh fungsi tersebut. Itu yang kita sebut dengan fungsi identitas. Jadi rumusnya itu adalah fx sama dengan x. Udah ini aja gitu. Ini yang disebut dengan fungsi identitas. Kalau fungsi konstan yang seperti apa? Jadi fungsi konstan ini yang kalau misalkan kita masukkan angka, berapapun angkanya ke dalam fungsi tersebut, dia akan menghasilkan satu angka yang sama untuk semuanya. Jadi misalkan untuk barang ya, contoh barang, saya masukin HP ke dalam suatu fungsi, saya masukin pulpen ke dalam suatu fungsi, semuanya pas keluar semuanya jadi pensil gitu. Nah, itu yang disebut fungsi konstan. Biasanya rumusnya itu adalah fx sama dengan k. K ini adalah konstanta ya. Jadi apapun x-nya, berapapun x-nya, hasilnya adalah k gitu. Ini yang disebut fungsi konstan. Nah, terus sekarang kita beralih nih ke injektif, surjektif, bijektif. Apa sih injektif, surjektif, bijektif? Yang pertama ada injektif. Injektif ini adalah fungsi satu-satu. Apa sih maksudnya fungsi satu-satu? Seperti namanya sebenarnya, fungsi satu-satu. Berarti dia berhubungannya satu-satu gitu antara domain dan kodomain. Jadi si kodomainnya ini, kodomainnya tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Pasangan lebih dari satu. Nah, ini adalah injektif. Kalau misalkan kodomainnya ada yang nggak punya pasangan, boleh apa enggak? Boleh, asal ini tadi. Jadi kodomain itu semuanya harus punya pasangan satu gitu. Kalau nggak punya pasangan nggak apa-apa, asal jangan lebih dari satu. Nah, kalau surjektif ini adalah fungsi pada. Seperti namanya, jadi surjektif itu menandakan range dari suatu fungsi atau hasil dari suatu fungsi itu adalah kodomainnya. Atau dengan kata lain, si kodomainnya itu harus punya pasangan. Kalau pasangannya lebih dari satu gimana? Boleh, asal dia punya pasangan gitu. Jadi kalau injektif dia nggak boleh punya pasangan double, surjektif boleh. Kalau injektif dia nggak boleh ada yang dia boleh ada yang sendirian, kalau surjektif nggak boleh ada yang sendirian gitu. Nah, kalau bijektif gimana? Bijektif itu adalah gabungan antara injektif dan surjektif. Atau dia gabungan antara udah satu-satu pada juga gitu. Jadi, dia si kodomainnya itu nggak punya pasangan dan nggak boleh punya pasangan lebih dari satu juga. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya.
Nih, lihat ya. Kalau injektif itu semua anggota di kode main, ini kan kode main nih. Semua anggota di kode main ini tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Lihat deh, A ini cuma punya pasangan satu, B juga, C juga, E juga. D-nya sendirian boleh apa enggak? Boleh karena dia injektif. Oke. Nah, kalau surjektif adalah fungsi pada gitu. Jadi, semua yang ada di kode main, baik A, B, C, D ini, A, B, C, D ini dia tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Tapi D punya pasangan lebih dari satu, boleh karena dia surjektif. Oke. Nah, kalau bijektif itu seperti yang tadi dikatakan gitu, kode mainnya masing-masing harus punya pasangan satu. Oke, nggak boleh ada yang nggak punya pasangan, nggak boleh ada yang punya pasangan lebih dari satu gitu. Nah, ini adalah bijektif. Nah, kalau identitas yang tadi ya, fx sama dengan fx sama dengan x gitu, berarti dari A ke A. Kalau fungsi konstan yang tadi, berarti ini fx sama dengan K. Kalau dalam kasus ini K-nya berarti 2, berarti fx sama dengan 2, kayak gitu. Nah, ini adalah sifat-sifat fungsi. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih, fungsi yang injektif yang mana, surjektif yang mana, yang bijektif yang mana, harus sudah tahu ya. Oke, terus selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi aritmatika fungsi, gitu. Operasi aritmatika ini sebenarnya biasa aja sih, maksudnya ya operasi seperti pada umumnya gitu, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu. Nah, kalau fungsi itu dijumlahkan seperti apa sih? Nah, kalau penjumlahan fungsi itu dia tinggal dijumlahkan seperti biasa. Misalkan saya kasih fx sama dengan 2x, terus gx-nya itu sama dengan x plus 1 misalkan. Ya udah, berarti fx plus gx-nya tinggal dijumlahkan aja. 2x ditambah x ditambah 1. 2x tambah x, 3x tambah 1. Kayak gitu. Terus untuk pengurangan juga sama nih. Pengurangan tinggal dikurangkan saja. Misalkan ini fx sama gx-nya masih sama ya, berarti fx dikurang gx-nya itu adalah 2x dikurang x dikurang 1. Hasilnya adalah x dikurang 1. Kayak gitu. Kalau perkalian, fx kali gx sama juga ya, berarti tinggal kita kalikan saja. Fx-nya 2x, gx-nya adalah x ditambah 1 gitu ya. Berarti dikalikan, berarti hasilnya 2x kuadrat ditambah 2x. Kalau pembagian gimana? Nah, pembagian ini yang agak spesial kalau kata saya. Apa maksudnya spesial? Jadi, pembagian ini kalau ada fungsi kita bagikan dengan fungsi, ini hasilnya menjadi suatu, terkadang akan menjadi suatu fungsi rasional, akan menjadi suatu fungsi rasional, atau yang kemarin tuh yang kita sempat bahas juga di macam-macam fungsi gitu. Nah, jadi misalkan nih, kita bagi kan, ini fx sama gx-nya. Berarti fx per gx-nya itu adalah fx-nya 2x per x plus 1. Oke, ini bisa disederhanain lagi? Udah nggak bisa kan ya? Oke, berarti udah sampai sini nih. Tapi jangan lupa kalau pembagian itu dia punya yang namanya syarat. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah gx-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dalam kasus ini berarti x tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan apa? Negatif 1 ya. Berarti ini kita kasih syaratnya adalah x tidak boleh negatif 1. Nah, ini adalah jawabannya, kayak gitu. Terus untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada syaratnya nggak? Nggak ada ya. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian kan dia akan menjadi suatu fungsi, entah itu fungsi linier, fungsi kuadrat, atau kayak gini nih, fungsi kuadrat atau fungsi polinomial yang pangkatnya banyak tuh.
Nah, itu masing-masing itu bisa dimasukkan semua angka, jadi tidak ada syarat tertentu gitu. Ini ada satu contoh soal nih, untuk operasi aritmatika fungsi. Saya punya fx sama dengan x pangkat 3, oke. Terus saya punya gx-nya 7x gitu ya. Terus kita ditanya fx plus gx, fx min gx, fx dikali gx, dan fx dibagi gx. Oke, yang pertama ditambah dulu tuh fx tambah gx. Berarti tinggal ditambah biasa kan? Jawabannya adalah x pangkat 3 ditambah 7x. Domainnya apa? Domainnya adalah x anggota bilangan real. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia adalah, ini masuknya fungsi polinomial ya, karena pangkatnya udah lebih dari 2. Gitu. Untuk fungsi polinomial, fungsi apalagi fungsi kuadrat sama fungsi linear itu domainnya selalu x anggota bilangan real gitu. Kalau pengurangan sama, pengurangan juga tinggal dikurangkan saja ya, berarti x pangkat 3 dikurang 7x, domainnya masih sama, x anggota bilangan real. Perkalian juga sama, berarti tinggal dikalikan saja, x pangkat 3 dikali 7x berarti 7x pangkat 4. Domainnya juga masih sama, x anggota bilangan real. Nah, pembagian, berarti tinggal kita bagi nih, fx bagi gx, x pangkat 3 dibagi 7x. Oh, ini masih bisa disederhanakan ya, jadi 1/7x kuadrat, kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, kita tetap pakai syarat apa enggak? Pakai, syaratnya adalah gx-nya tidak boleh sama dengan 0, 7x-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0 juga. Berarti di sini domainnya adalah x anggota bilangan real kecuali 0. Kayak gitu. Udah, operasi aritmatika fungsi sampai situ aja. Hari ini kita juga akan bahas sampai sini saja. Untuk besok kita akan pelajari mengenai fungsi komposisi. Kita akan bahas tentang fungsi komposisi. Jadi diharapkan untuk ini kita udah tuntas dulu nih untuk operasi aritmatika gitu. Kalau gitu, saya tutup. Terima kasih sudah menonton.